Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Hidayatullah, NIM 19051204 dari Prodi S1 Teknik Informatika 2019B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang skema jaringan di instansi CV Manunggal Sentosa. Pada kali ini saya menggunakan yang pertama, skema jaringan pertama yaitu subnetting. Langsung saja kita praktekkan. Masuk ke mode simulation, lalu kirimkan simple PDU dari general affair ke admin pembelian. Kirimkan. Mohon maaf diulangi karena mungkin loadingnya belum selesai. Jadi ini dari PC general affair terkirim ke switch lantai 1, terkirim ke switch kantor, ke switch lantai 2, dan sampai ke admin pembelian. Lalu dikembalikan. Nah, di sini pengiriman PDU sukses karena mereka antara PC general affair dan admin pembelian ini memiliki gateway yang sama. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu dari general affair kita kirim ke direktur. Nah, di sini terkirim lewati router sampai ke PC direktur. Lalu dikembalikan. Dan sampai kembali ke PC general affair. Lalu lanjut kita tracing dari PC general affair ke sini, admin pembelian. Admin pembelian ini memiliki IP-nya itu 92.168.948. Kita tracing, nah berhasil. Lalu lanjut kita tracing ke PC direktur dengan IP 94.29. Nah, ini tracing rutenya. Kita melewati gateway di router karyawan, lalu masuk ke gateway ini, router kantor, lalu diterima oleh PC direktur. Lanjut ke skema jaringan selanjutnya, yaitu routing static. Ini routing static bisa kita praktekkan dengan masuk ke mode simulation. Kita kirim simple PDU dari PC1 atau general affair ke PC direktur. Kita edit filter ICMP saja. Kita tracing.
ini berhasil karena di sini di router ini sudah disetting routing static ini. Ini tujuannya network ini 192.168.94 itu di sini dengan net masknya itu 255.255.255.128 melewati jalur ini 12.12.12.2. Lanjut, karena di sini juga udah disetting. Di sini DNS server memiliki IP 94.94.94.1 dengan net masknya 255.255.255.50 dan melewati jalur ini dengan masuk ke router yang memiliki IP 14.14.14.3. Lalu di web server ini juga mempunyai IP 44.44.94.1 dengan net mask yang sama yaitu 255.0 dan nanti masuk ke router server yang memiliki IP 14.14.14.3. Lanjut ke percobaan selanjutnya yaitu mengirim PDU dari General Affair ke DNS server. Kita kirim. Nah, berhasil. Lanjut ke percobaan selanjutnya yaitu mengirim dari General Affair ke web server. Nah, berhasil juga. Di sini berhasil karena di setiap router ini sudah disetting routing statiknya sehingga paket yang dikirimkan itu tahu tujuannya dan hafal jalan untuk mengirimkannya. Lanjut ke skema jaringan yang ketiga yaitu wireless atau WiFi. Di sini kita setting WiFi-nya dengan SSID manunggal 1. Kita setting port 1 yang di sini menggunakan SSID manunggal 1 dan dengan password manunggal 1. Lalu lanjut kita setting ke WiFi yang di kantor dengan SSID CV manunggal dan keamanannya WPA2 PSK dengan passwordnya manunggal sentosa. Lalu kita sambungkan dengan SSID dan password yang sama dengan access point yang di sini, dan di sini juga sama kita sambungkan dengan SSID dan keamanan dan password yang sama dengan access point yang ada di sini. Lalu kita buktikan kalau itu terhubung dengan ini, kita lakukan ping ke HP yang dikirim ke HP yang lanjut, yaitu mengecek apakah
WiFi yang ada di kantor dengan WiFi yang ada di ruang karyawan ini terhubung apa tidak dengan kita lakukan ping tujuannya ke handphone atau smartphone yang ada di ruang karyawan dengan WiFi yang disetting tadi itu dengan IP 192.168.9.3. Nah, di sini terhubung tanpa ada satupun yang hilang. Lalu lanjut ke skema jaringan yang keempat yang ada di perusahaan ini, yaitu DHCP server. Pertama, kita setting dulu IP dari DHCP server dengan IP address-nya ini. Setelah selesai di setting IP-nya, lalu kita masuk ke service DHCP. Lalu kita setting seperti ini. Setelah selesai kita setting di DHCP servernya, kita coba apakah itu berhasil tersambung atau tidak dengan mengklik DHCP ini. Nah, ini DHCP request successful, berarti berhasil setting DHCP-nya. Kita coba dengan smartphone yang satunya, yaitu kita klik lagi, ini DHCP request successful. Lalu lanjut ke skema jaringan yang ada di perusahaan ini yang keempat, yaitu DNS server. Pertama, kita setting IP DNS-nya dengan 94.94.94.1 dengan default gateway-nya 94.94.943. Lalu kita setting di service DNS, kita setting ini manunggal.com yang tersambung ke web server, yaitu 44.44.941 dan ini kita setting supaya menuju ke manunggal.com. Setelah selesai di setting DNS-nya, kita lakukan NS lookup pada PC General Affair dengan mengetik pada cmd ke URL yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini sudah terdaftar. Ini masuk ke DNS, lalu ini kita masuk ke web address-nya. Kita coba yang satu lagi. Sama, cuman ini karena itu tadi sudah di setting ke sini, jadi merujuknya ke manunggal.com. Lalu kita coba masuk ke web browsernya, kita ketik web yang tadi sudah kita buat. Nah, berhasil. Kita coba juga dengan www.manunggal.com, berhasil juga. Setelah itu kita sambungkan DNS ke FTP dengan cara NS
ls lookup ftp.mangga.com, lalu kita sambungkan ke server FTP dengan ftp.mangga.com. Kita masukkan username yang sudah dibuat. Di sini username-nya yaitu Mangga dan passwordnya. Nah, sudah terhubung. Sudah selesai. Kita quit. Lanjut ke skema jaringan yang berikutnya, yaitu ada web server. Di sini sebelumnya kita setting IP-nya dulu. IP dari web server ini yaitu 44941, seperti yang tadi disetting di DNS server, itu merujuk ke web server. Lalu kita setting ini di index.html. Setelah selesai, kita coba lihat web yang tadi sudah di setting. Nah, ini. Lalu lanjut ke percobaan selanjutnya. Web server sudah selesai, lanjut ke skema jaringan berikutnya, yaitu FTP server. Pertama-tama kita setting dulu IP dari FTP server, yaitu 44942. Lalu kita setting FTP di sini. Kita buat username dan passwordnya, lalu kita centang semuanya. Setelah itu, pada PC General Affair kita buat teks dengan text editor yang disimpan dengan nama locker.txt. Ini adalah setelah selesai, kita cek apakah sudah tersimpan di General Affair ini dengan ketik dir pada command prompt. Nah, ini locker ini sudah tersimpan. Lalu buat koneksi ke FTP server dan mengupload teks tadi yang sudah kita buat dengan cara FTP dengan dilanjutkan dengan IP ke FTP server, yaitu 44.4.2. Nah, di sini berhasil connect, kita masukkan username-nya dan password. Lalu kita upload file locker.txt tadi ke FTP server dengan mengetik put locker.txt. Nah, di sini transfer complete. Setelah itu kita download file yang sudah, lalu kita
download tadi teks yang sudah kita upload dengan cara yang sama, yaitu kita sambungkan ke FTP dengan IP FTP server. Masuk. Lalu kita download dengan mengetik get tadi yang kita beri nama locker.txt. Transfer complete. Kita cek apakah sudah berhasil kita download. Open locker.txt. Nah, berhasil. Lalu FTP server sudah selesai, kita lanjutkan ke skema jaringan yang terakhir, yaitu yang ada di perusahaan ini, yaitu mail server. Pertama-tama kita setting mail servernya dengan IP 444, lalu kita setting dengan ke service email, lalu kita setting dengan domain name-nya mailmanunggal.com. Lalu di sini kita setting dua usernya. Yang pertama Manunggal dipegang admin pembelian, dan direktur dipegang oleh direktur. Lalu kita configure email PC pembelian, admin pembelian ini. Kita konfigurkan ini dengan email addressnya tadi Manunggal. Ini domainnya @mailmanunggal.com. Ini domain name yang tadi kita buat. Lalu kalau sudah, kita save. Lalu kita compose, kita buat email dan kita kirimkan ke direktur @mailmanunggal.com. Subjeknya laporan tahunan. Lalu kita klik send. Nah, di sini tertulis send success. Lalu kita buka di PC direktur ke email. Kita configure juga dengan email direktur dan domainnya yang ada di tadi, yang ada di belakangnya. Lalu kita login dengan user yang tadi, direktur, dan password yang tadi. Kita klik receive. Nah, ini sudah masuk laporan dari PC pembelian, dari PC admin pembelian. Sekian praktek dan percobaan yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata atau masih terbata-bata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.